Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Endura Channel. Jadi pada kesempatan kali ini eksklusif ya, gue dikasih lihat nih untuk Yamaha R25 terbaru teman-teman. Ini adalah Yamaha R25 yang baru aja dirilis di Indonesia, tapi di saat gue ambil video ini belum official release teman-teman. Jadi memang official rilisnya nanti baru tanggal 20-an ya setelah video ini diambil. Dan ini dia R25 terbaru teman-teman. Penasaran apa aja yang baru? Kabarnya motor ini lebih oke ya dari segi pembuangan bahan bakarnya. Tapi ada hal yang memang harus gue bahas buat teman-teman tahu. Yuk kita lihat secara detailnya. Jadi kali ini depan gue udah ada Yamaha R25 terbaru ya. Ini adalah motor yang legendaris banget dari Yamaha ya. Keluar pertama tahun 2014 dan sekarang di 2025 mereka akhirnya mengeluarkan lagi untuk yang versi terbaru ini teman-teman. Dan kalau kita lihat ada beberapa perubahan. Yang paling banyak tuh perubahannya tentunya ada di desain teman-teman. Desainnya itu berubah cukup signifikan dibanding versi sebelumnya ya, yang pertama kali keluar itu tahun 2014. Kalau kita lihat dari bagian depan nih, Yamaha sekarang sudah memberikan fascia atau muka yang lebih oke nih untuk di R25 terbaru ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari bagian depan, dia tampilannya makin cakep ya, dengan dua LED DRL seperti ini yang membentuk seperti mata. Dan kalau kita lihat lagi di bagian tengah, dia juga sudah diberikan LED proyektor seperti ini teman-teman. Jadi memang untuk Yamaha sekarang itu seneng banget ya pakai LED proyektor. Dan ini menurut gue sangat bagus karena kenapa? Karena untuk lampunya jadi jauh lebih fokus dan jadi jauh lebih keren ya untuk tampilannya sendiri. Dan kebetulan ini memang nggak bisa dinyalain karena akinya swak teman-teman. Jadi gue akan show teman-teman untuk desainnya terlebih dahulu ya. Oke, untuk perubahannya dari bagian depan seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi ke bagian bawah ya, di sini dia sudah dibekali juga dengan suspensi upside down yang ukurannya juga cukup besar seperti ini teman-teman. Dan ini dipertahankan ya dari pertama kali rilis versi faceliftnya tahun 2018 waktu itu. Jadi motor ini memang sudah dilengkapi dengan suspensi upside down sejak faceliftnya di tahun 2018 ya. Dan kalau kita lihat ini suspensi upside downnya itu juga besar ya. Dan ini udah bisa mengakomodir Gen R Sportnya dia gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi, sayangnya bannya ini masih menggunakan ban yang sama dengan R25 sebelumnya, yakni IRC Roadwinner gitu ya. Ini juga sama persis nih ya, kayak ban Bison zaman dulu juga. Velgnya dia juga tidak ada perubahan, masih menggunakan model yang sama dengan R25 yang sebelumnya, yakni model Y seperti ini. Dan memang untuk velgnya sendiri menurut gua sih ini udah cakep ya, jadi nggak perlu diganti-ganti lagi. Untuk di bagian remnya dia juga sudah dilengkapi dengan rem ABS ya teman-teman. Di depannya ini ada dua piston dan rem ABS itu ada di depan dan di belakang, jadi dual channel teman-teman. Bagian samping ini menurut gua sih yang paling garang ya dari Yamaha R25 terbaru. Jadi dia seperti ada lobangnya di sini teman-teman, yang bikin tampilannya tuh jadi makin keren dan lebih aerodinamis. Di bagian sennya ini juga dilengkapi sen yang model terbaru yang sama dengan sennya Aerox kemarin ya. Kalau kita lihat dari bagian samping, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Lihat memang secara basis desain tidak berubah signifikan dari R25 yang keluar di tahun 2014 sebelumnya ya. Tapi untuk yang di versi ini kita lihat banyak lekuk-lekuk tajam yang memang mengambil basis langsung itu dari desain Yamaha R1M juga. Jadi kalau kita lihat dari depan sampai belakang tuh mengalir tajam-tajam ya teman-teman, dan banyak lekukan serta lubang-lubang gitu ya, yang bikin tampilannya tuh berasa jadi lebih aerodinamis. Nah kita lihat ke bagian tangkinya, ini memang masih dipertahankan tangki yang serba tajam seperti ini teman-teman, dan ini tangkinya cover ya, jadi bisa dibentuk sedemikian rupa dan aman sama tangki yang logam di dalamnya. Terus di bagian sini ini juga ada lubang-lubang 4 buah seperti ini, menandakan bahwa motor ini memang sangat terlihat aerodinamis gitu. Dan untuk tampilan dari lampu sennya seperti ini ya, lampu sen yang terbaru dari Yamaha. Jadi sampai ke Aerox Turbo yang terbaru juga sudah menggunakan lampu sen yang seperti ini teman-teman ya. Kita lihat lagi ke bagian yang paling menarik dari R25 terbaru ini adalah menurut gue dari kokpitnya teman-teman. Jadi ini adalah kokpit terbaru dari R25 terbaru ya. Kita lihat dulu kuncinya. Ini kuncinya sangat legendaris ya, sama kayak kuncinya Bison zaman dulu ya. Dan ini kuncinya juga belum immobilizer teman-teman ya, masih kunci biasa. Kita akan review ya untuk speedometernya teman-teman. Ini dia untuk speedometer dari Yamaha R25 2025.
Dan memang untuk speedometer ini berbeda sedikit ya dibanding versi sebelumnya. Untuk yang versi ini dia latarnya biru seperti ini, dan untuk penunjuknya ini warnanya putih. Jadi khas untuk speedometer dari negatif LCD display ya. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa indikator, yakni ini pastinya ada RPM yang ini bisa sampai 15.000 RPM. Dan kalau kita lihat di sini, untuk di sini ada jamnya, ada gear indikator juga. Jadi kita nanti bisa melihat ya posisi gear kita itu ada di mana gitu ya. Nah, ini ya ada gear indikatornya. Lalu ada untuk neutral indikator, ada untuk di sini untuk indikator oli, engine ya, dan ada indikator ABS. Di sini juga ada indikator pass beam-nya, ada indikator untuk light indikator juga ya untuk red line. Dan kalau kita lihat di sini ada juga untuk oil change indikator, ada untuk bensin, dan ada untuk indikator temperatur. Dan pastinya ada speedometer di sini. Dan kalau kita pencet-pencet di sini, dia ada trip, ada odometer ya, dan juga ada trip 1, trip 2, ada juga trip F atau trip fuel gitu ya. Dan ini untuk kilometer per liter atau penggunaan bahan bakar, seperti itu teman-teman. Dan motor ini juga sudah bisa Y-Connect ya, jadi nanti bisa teman-teman koneksikan dengan handphone teman-teman. Jadi nanti ada aplikasi dari Yamaha yang bisa mengkonekkan ke speedometer ini teman-teman. Dan kita mau lihat nih untuk nyalanya motor itu seperti apa, yuk kita lihat ya. Nah, ini lampunya sudah Pro G ya, teman-teman lihat lampunya seperti itu. Cuma ini kita nggak bisa nyalain lama-lama ya, nggak bisa nyalain lama-lama karena ini ada emisi, kita dalam ruangan seperti ini teman-teman. Jadi untuk lampunya juga sudah Pro G. Nah, kalau dari sisi kiri motor ini juga kelihatan cakep banget ya. Terus kalau kita lihat ini untuk lampu sennya, dia sudah mengadopsi lampu sen yang terbaru. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman, dan ada LED seperti ini ya. Jadi beda dengan yang versi sebelumnya yang masih pakai bohlam seperti itu. Lalu ini untuk spionnya bentuknya nggak beda jauh dengan yang versi sebelumnya. Dan motor ini juga sudah dilengkapi dengan USB charger, yang USB chargernya itu tipe A seperti ini ya, jadi universal. Dan kalau kita lihat lagi holdernya itu ada seperti ini ya, ada untuk dimnya, ada untuk lampu jauh, lampu dekatnya, klaksonnya juga seperti ini ya, untuk sennya seperti ini. Dan untuk starternya dia modelnya ke bawah seperti Yamaha Saber ya. Lalu ada hazardnya juga, dan untuk motor ini juga sudah dilengkapi dengan Y-Connect. Jadi nanti teman-teman bisa mengkoneksikan handphone teman-teman ke motor ini gitu ya. Bisa nanti lihat ada notifikasi di speedometernya gitu. Oke, nah seperti ini tampilan dari speedometernya. Jadi speedometernya ini sudah sudah digital ya teman-teman, tapi belum TFT LCD seperti itu. Nah, yang menarik sebenarnya dari motor ini adalah dia sudah mengadopsi engine terbaru yang sudah support Euro 5 Plus. Memang ada sedikit perubahan di torsi dan juga di tenaganya yang beda sedikit ya, justru lebih rendah dari versi sebelumnya. Bedanya tapi nggak sampai 1 Nm untuk torsi dan nggak sampai 1 kW ya untuk tenaga puncaknya. Nah, kalau kita lihat di bagian knalpot ya, dia sudah dilengkapi dengan katalis. Ada double katalis teman-teman, yang bikin motor ini tuh jadi lebih ramah lingkungan. Jadi ada katalisnya tuh di bagian tengah dan di bagian belakang yang sudah terhubung dengan knalpotnya yang bentuknya masih sama seperti sebelumnya. Dan ada perubahan-perubahan di engine yang sifatnya teknikal. Nanti mungkin speknya gue akan taruh juga di bawah supaya nanti teman-teman bisa baca speknya dan compare dengan R25 yang sebelumnya teman-teman ya. Tapi intinya motor ini memang disetting oleh Yamaha Indonesia gitu ya, supaya bisa tetap mengakomodir keperluan sport teman-teman, tapi tetap bisa match dengan kapasitas Euro 5 tadi yang tadi gue sudah sebutkan ya. Nah, untuk engine-nya sendiri teman-teman, selain dia sudah support Euro 5, dia juga sudah dilengkapi dengan assist dan slipper clutch. Jadi secara clutch-nya gitu ya, dan secara teman-teman naik atau turun gigi itu bisa jauh lebih enak dan jauh lebih responsif dibanding yang tidak menggunakan ASC. Dan fitur ini memang sudah dibenamkan juga di R25 di tahun 2018 sebelumnya, dan bahkan sudah ada di Yamaha R15 juga. Jadi ini adalah fitur yang menurut gue cukup oke lah ya untuk ada di sebuah motor sport. Supaya bisa mengkoreksi dari tinggi motor ini ya, untuk di bagian joknya dia lebih rendah 6 mm ya dibanding versi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini joknya memang lebih tipis, tapi untuk joknya juga dibikin sedemikian rupa oleh Yamaha supaya tidak bikin motor itu jadi nggak nyaman untuk dikendarai gitu ya. Dan untuk di bagian tangkinya ini juga lebih ramping dibanding versi sebelumnya, jadi teman-teman bisa memeluk gitu ya dengan enak motor ini untuk dibawa sehari-hari atau bahkan dibawa di
track seperti itu ya. Kalau kita lihat lagi ke bagian bawah ya, untuk di bagian rangka dia juga sudah dilengkapi dengan rangka yang trellis seperti ini, atau kita nyebutnya ini sebagai truss frame ya teman-teman, yang sama dan tidak berubah dengan versi sebelumnya. Perubahan lagi ada di kapasitas olinya teman-teman. Jadi untuk R25 yang versi terbaru ini, kapasitas olinya itu sekarang di 2 liter. Berbeda dengan versi sebelumnya yang 1,8 liter. So memang ini ada hubungannya ya dengan yang tadi gue sebutkan bahwa motor ini memang sudah ready Euro 5+. Tampilannya dari belakang seperti ini. Jadi kalau kita lihat memang secara basis desain bagian belakang ini mengambil juga dari Yamaha R1 juga ya, terutama untuk di bagian sini teman-teman. Jadi ini memang terlihat sangat futuristik ya, dan berbeda ya dengan R25 sebelumnya yang bentuk belakangnya tidak berubah. Dan untuk bagian sini dia juga sudah LED, ada beberapa titik LED, ini ada 9 titik ya. Dan untuk di bagian lampu sennya juga berubah ya, lampu sennya baru seperti ini. Tapi secara spakbor dia juga sama sih dengan versi sebelumnya. Nah untuk ban belakang ukurannya 140/70, ban depan ukuran 110/70, masih sama IRC road winner juga. Dan ini untuk rem belakangnya dia juga sudah ABS ya, 2 channel. Jadi memang cuma ada 2 varian teman-teman untuk warnanya, yaitu untuk warna hitam ini dan warna biru yang nanti gua akan bahas juga. Tapi untuk varian pengeremannya hanya satu, yaitu dia hanya ABS 2 channel seperti ini. Kita lihat untuk swing armnya dia juga sama dengan versi sebelumnya ya, jadi masih swing arm yang aluminium juga teman-teman. Dan untuk bentuknya juga cakep ya. Jadi ini memang belum ada perubahan sih dibanding versi sebelumnya. Dan untuk suspensinya dia juga masih menggunakan suspensi yang sama dengan versi sebelumnya. Jadi memang tidak ada perubahan yang signifikan untuk di bagian suspensi belakang terutama. Dan untuk gearnya juga masih sama nih dengan versi sebelumnya teman-teman. So far sih memang perubahannya hanya di bagian mesin ya, dan juga desain secara keseluruhan. Mesin yang bertenaga sekaligus mesin yang memang sudah ready untuk Euro 5 teman-teman. Jadi untuk mesinnya ini ready untuk teman-teman bawa mau ke Eropa ya, karena sudah sesuai dengan regulasi Eropa, tapi juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke, jadi kita kelilingin dulu teman-teman ya untuk Yamaha R25 terbaru ini. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang warna hitam ya. Nanti kita akan sambangin juga untuk yang warna biru. Kita akan lihat seperti apa Yamaha R25 yang warna biru teman-teman. Nah ini ya, perubahan-perubahan ini yang bisa nanti teman-teman dapatkan. Tapi sayangnya memang gue belum mendapatkan bocoran mengenai harganya, karena motor ini memang belum official release teman-teman di Indonesia. Jadi nanti mungkin teman-teman yang pengen tahu bisa nanti gue sampaikan juga di kolom deskripsi di bawah, supaya nanti teman-teman bisa tahu ya spesifikasi dan harga resmi dari Yamaha R25 terbaru ini. Jadi ini dia Yamaha R25 yang warna hitam teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Nanti kita akan bahas untuk Yamaha R25 yang warna biru. Kita akan lihat ya warna birunya Yamaha, sekaligus kita nanti akan review juga untuk secara keseluruhannya. Oke, gimana menurut teman-teman? Tunggu official release-nya ya tanggal 20 Januari 2025. Nah, jadi sekarang gue akan ngetes ya untuk ergonomi dari Yamaha R25 terbaru ini teman-teman. Jadi memang tidak ada perubahan yang signifikan dari secara ergonomi, tapi yang tadi gue tahu ya dari spesifikasinya bahwa memang motor ini tuh lebih ramping untuk di bagian tangkinya. Tapi motor ini juga lebih lebar sedikit karena stangnya ini terkoreksi. Nah kita akan coba ya. Gue tinggi 180 cm dan seperti inilah tampilan dari motor R25 saat gue naiki gitu ya. Kalau gue rasakan sih memang dia nggak terlalu nunduk, walaupun stangnya ini sudah under yoke ya. Jadi masih cukup oke buat teman-teman bawa, apalagi buat teman-teman yang speknya mirip kayak gue ya, 180 cm ke atas, ini masih aman banget sih. Dan untuk di bagian kaki ini juga masih aman dan nggak bikin pegel sih kayaknya. Emang ini khas dari R25 yang ada dari tahun 2014 teman-teman.